PGS. Ratus mas masuk. Ratus. Terus. Ini paku payung, baton, con, model-model gitu saja. Anda karena itu iya juga. Aneh apa itu? Oh, itu karena kopi tubruk yo. Yang dorong tuh juga ya. Peng ini apa? Peng. Jika peng itu masuk ikut apa? Oh, peng itu apa? Jenengan tuh. Itu teleci Pak Hendro teleci. Lampunya. Karena beliau situ orang yang kemarin ya. Sudah sama Bu. Dan aku mau foto Bu. Foto itu. Fotonya sampai yang Apa tuh ya apa kok? Kalau nak Ria ya, Bi. Mana sarung tuh? Kalau sarung mana gantiku? Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Mbak. Gimana, Ci? Tapi mohon izin Bapak, saya menyimak sambil tidur, soalnya masih pusing sama demam Bapak. Enggak apa-apa, Ibu. Kondisikan ya. Intinya Ya, terima kasih. bisa menerima Terima kasih, Pak. penjelasan bagi Bapak Ibu silakan sambil rebahan. Silakan. Ya Budi kuat. Terima kasih. Kok iso kan? Bombol manjat dan itu tidur.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Paling sakit. Tadi sengaja ke bujuk patong kok makan. Harga. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah dimulai ya, Bu? Belum, Bu. Oh, nggih. Semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Heru, ini untuk mahasiswa loh ini. Pak Heru, Ya, ini untuk mahasiswa jam 10.30. Yang 12.30 untuk Bapak Ibu dosen, guru pamong dan tim admin kelas. Nggih. berarti dosen ini. Nah, nggih. Jadi Bapak Ibu untuk perhatian untuk saat ini acaranya khusus mahasiswa, yang dosen admin IT nanti jam 12.30 biar nanti masing-masing. Ini ada Pak. Assalamualaikum Bapak dan Ibu, mohon maaf untuk Zoom 10.30 ini khusus untuk mahasiswa. Jadi Bapak Ibu yang merasa dosen, kemudian guru pamong dan tim IT, nanti waktunya berbeda. Kami laksanakan 12.30. Sehingga kuota Zoom-nya biar dipakai mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon izin, Bapak bisa dimulai? Ya, 99. Sekali lagi kepada Bapak Ibu dosen ya. Ini Kaget sudah monggo langsung. Sudah nggih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Ibu dosen. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu, mohon izin untuk Bapak Ibu dosen, guru pamong dan admin kelas, mohon sekiranya berkenan untuk live dari Zoom ini, karena Zoom ini Suara hilang Pak Yul. Pak Yul. Nggih, mohon maaf. Nggih. Ke mute suara saya ternyata. Nggih. Oleh host. Nggih. Baik, terima kasih. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat PPG UNESA, dalam hal ini yaitu Bapak Fathur Rahman Kafrawi, yang kami banggakan mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2022 yang akan melaksanakan pair teaching mulai besok tanggal 18 sampai 19. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa menghadiri pengarahan teknis terkait dengan pair teaching yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu, teman-teman mulai besok. Adapun acara hari ini yaitu satu pembukaan, yang kedua arahan dan sambutan dari Bapak Kepala Pusat PPG Indonesia, yang selanjutnya yang ketiga yaitu materi pengarahan, yang keempat tanya jawab dan penutup. Untuk menghemat waktu, mari kita buka bersama-sama untuk acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang kedua yaitu sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat TPG UNESA kepada Bapak Fathur Rahman Kafrawi. Dipersilakan. Terima kasih Pak Dr. Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekpus dan narasumber yang lain, dan yang saya banggakan dan cintai semua mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 yang saat ini sudah separuh perjalanan Anda lewati, akan ketemu di portal pertama, yaitu nanti uji kompre yang akan dilaksanakan tanggal 22, 23 ya. Syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kepada Allah SWT karena Anda semua sampai saat ini masih diberikan kesehatan, dan kami yang ngurusi Anda, semua dosen dan guru pamong ini juga masih diberi kesehatan. Bapak dan Ibu, topik siang hari ini adalah membahas tentang persiapan pre-teaching. Ini merupakan embrio untuk pembuatan perangkat yang akan Anda sempurnakan melalui masukan dari dosen dan guru pamong yang akan diunggah atau ditampilkan pada saat uji kompre. Jadi pada saat uji kompre itu nanti tidak ada masukan karena itu sudah yang terbaik. Namun kata kuncinya di pre-teaching ini Anda membuat video pembelajaran baik sesuai dari sekolah masing-masing, baik K13 ya, kurikulum 13 maupun kurikulum Merdeka Belajar. Durasinya 30 menit, teknisnya nanti maksimal 50 menit per mahasiswa, 30 menit untuk video pembelajaran, kemudian 10 menit masukan dari dosen, dan 10 menit masukan dari guru pamong. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu, saya mohon maaf karena di Zoom ini kuotanya hanya 1000, sehingga yang lainnya terpaksa mengikuti live streaming. Yang saya harapkan terakhir nanti setelah ini Bapak Ibu atau mahasiswa semua diusahakan tidak ada yang undur diri. Karena sampai saat ini sudah ada beberapa yang undur diri. Kalau misalkan tidak ada urgensi, walaupun ada urgensinya, sebetulnya karena ini masih bersifat daring, itu masih bisa dikondisikan asal Anda mau. Nah, rata-rata yang undur diri itu sudah tak fasilitasi, kami fasilitasi dari UNESA, supaya diatur, namun mereka tingkat kegigihannya atau niatnya itu kurang, sehingga dia pilih undur diri. Padahal kalau Anda undur diri itu konsekuensinya kalau tidak ada alasan yang kuat, ya, alasan yang kuat itu secara otomatis nanti oleh GTK tidak akan dipanggil lagi atau dipanggil enggak tahulah kan gitu. Jadi karena Anda sudah diberi kesempatan dan dibiayai oleh GTK, mau minta apa lagi? Kan kurang enak apa lagi. Kalau misalkan Anda luring, itu malah Anda akan lebih berat ya. Karena Anda harus datang ke UNESA, kemudian Anda harus kos, biaya hidup sehari-hari. Nah ini Anda harus bersyukur, maka kesempatan ini mudah-mudahan setelah ini sudah tidak ada undur diri, bukan karena saya butuh Anda, tapi ini saya semua tim di UNESA itu mensupport Anda, mulai admin IT, GP, dan dosen. Terbukti sampai unggah produk aja sampai malam pun kami layani. Itu karena kami memikirkan Anda. Yang terakhir, saudara-saudari mahasiswa, dalam percepatan untuk bantuan pemerintah,
yang Bapak Ibu sudah dibukakan nomor rekening dari BRI karena UNESA bekerja sama dengan BRI. Kami harapkan besok hari Kamis maksimal Jumat jam 11 dalam rangka pengaktifan rekening itu Bapak Ibu silahkan mengisi atau mentransfer uang 100.000. Itu supaya aktif dan uang itu nanti tidak akan hilang ya kan di rekening Anda. Supaya nanti medio September mungkin minggu ke-1 ya itu bantuannya akan turun ke rekening Anda tersebut ya. Nanti digunakan untuk operasional. Karena selama ini mulai persiapan pendalaman materi dan perangkat pembelajaran itu uangnya belum ada dari pusat. Sehingga UNESA karena memikirkan Anda, walaupun belum ada uangnya sudah kami jalankan karena untuk saya memikirkan kepentingan Anda. Kemudian yang sesuai informasi awal Pak Yul ini juga mahasiswa selain gratis ya dibantu pemerintah melalui rekening maka harus segera diaktifkan. Setelah diaktifkan nanti baru selang sehari 2 hari atau maksimal seminggu uang itu baru bisa di auto debitkan ke RPL Rektor UNESA. Tuh. Kemudian bantuan kuota nanti selama proses ini dibantu 200.000 untuk mahasiswa Pak Yul. Nah, itu nanti akan kita masukkan secara otomatis kalau uangnya sudah turun ke rekeningnya Bapak Ibu. Anggap aja sebagai saving ya, sebagai saving. Kemudian karena antar bank itu ada administrasi yang harus ditanggung, nanti jangan sampai saya terangkan di awal, jangan sampai Bapak Ibu gara-gara uang administrasi protes ke saya. Ya, jadi karena di bank pusat itu BNI, kemudian ini banknya UNESA BRI, itu nanti ada bantuan uang 5 juta dari GTK itu nanti masuk ke rekening Anda. Begitu masuk di auto debit ke RPL Rektor itu ada potongan administrasi sekitar 3.500 lah sampai 4.000-an. Itu dari uang 100 itu ya. Karena ini semua administrasi antar bank itu mesti ada biaya administrasi. Nanti diganti lagi yang 200. Kemudian yang terakhir nanti buku dan apa itu nanti di UNESA. Begitu proses selesai, Anda insya Allah ini kalau lihat semangatnya lulus 100% yang masih lanjut. Nah, nanti rekeningnya akan kami kirimkan lewat Serdik. Lewat Serdik. Berbarengan dengan Serdik ke alamat Anda masing-masing. Jadi Bapak Ibu cukup duduk manis sambil ngopi teh ya. Kalau Anda sudah dinyatakan lulus nanti Serdik plus Pak Yul ya. Legalisir. Nah, ini atas jasanya Pak Yul ini usulannya. Pak, kasihan Pak, ini rumahnya jauh-jauh biar enggak kesini lagi riwa-riwi, dikasih aja legalisiran sekalian. Nah, kurang apa coba ya? Kalau sudah gitu aja masih undur diri ya kebacut, kebangetan kan gitu kan, wis gak bayar kan ngono. Ya, masih diberi fasilitas seperti itu ya. Itu pengantar dari kami. Saya ingatkan lagi yang penting mohon maaf Anda mulai besok sampai Jumat itu kan jam pendek ya. Maksimal jam 11 Anda harus transfer mengisi rekeningnya itu 100.000 supaya sama-sama jalan karena dengan harapan uang Anda bisa masuk ke UNESA karena nanti tanggal 24 itu mau masuk lagi PPG kategori 2. Nah ini loh, sampai Pak Yul mikir jadwal rambutnya enggak bisa tumbuh. Dan tidak banyak di kategori 2 ini hanya selisih lebih sedikit lah. Kalau
kategori 1 Selisih 250, Pak. Wah ya, hanya kelebihan 250-an. Jadi kalau tahap 1 itu 1.594, kalau yang tahap 2 ini nanti orientasi tanggal 24 sampai Desember itu 1.874, 59 kelas, 21 mapel. Kalau tahap 1 15 mapel, 50 kelas. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Anda portal pertama lolos sehingga lanjut ke PPL, kemudian UKM PPG UKIN dan UPI semua lulus 100%. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Pusat PPG Unesa. Nanti Pak Yul, mohon maaf bukan ngeden-ngedeni ya, tapi kalau nanti belum ada yang transfer 100, ada 1-2, nggak usah dijadwal kompre dulu Pak, supaya portalnya biar Terima kasih. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu materi terkait dengan teknis pelaksanaan per-teaching yang akan dilaksanakan mulai besok, yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Pusat PPG kepada Bapak Julianto, dipersilahkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, perkenalkan mohon izin saya untuk menyampaikan materi terkait dengan pengarahan new model per-teaching pada PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Baik Bapak Ibu, untuk PPT saya sudah tampil, Bapak Ibu. Halo, Pak Saiful, PPT saya sudah tampil Pak Saiful? Sudah, oke. Ini ada tanda jempol berarti sudah. Gitu, terima kasih. Baik, sebentar, saya slideshow ini. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan PPL untuk Daljab kategori 1 tahun 2022, di sini kita menyebutkan sebagai new model per-teaching. Adapun beberapa hal yang perlu dipahami Bapak Ibu, yaitu yang pertama terkait dengan materi dan jadwal per-teaching. Ya. Nah, di sini yang pertama, aturan atau materi dan jadwal per-teaching itu yang pertama yaitu implementasi salah satu dari 2 perangkat yang telah disiapkan oleh mahasiswa. Apakah kedua perangkat itu Kurtilas atau Kurmer atau Kurtilas dan Kurmer. Pilih salah satu. Kemudian yang kedua, per-teaching dilaksanakan tanggal 18 sampai 19 Agustus tahun 2022. Untuk kegiatan per-teaching itu, dosen dan GB akan menggunakan instrumen per-teaching yang ada di LMS dan mahasiswa yang nantinya menjadi pengamat ini menggunakan LK mahasiswa 3.0. 3.2 yang kami kembangkan gitu nggih. Kemudian untuk tagihannya Bapak Ibu, ini mohon dicatat bahwa tagihan tanggal 18 ini selain per-teaching, Bapak Ibu juga harus mengerjakan portofolio sebagai tagihan Bapak Ibu selesai mengembangkan perangkat pembelajaran yang mana di sini ditunjukkan meliputi jurnal refleksi. Yang kedua, lembar hasil wawancara. Yang ketiga, hasil survei kepada murid atau guru, kepala sekolah, atau orang tua. Yang selanjutnya yaitu bukti hasil belajar siswa. Kalau nanti ada pertanyaan, Pak, formatnya bagaimana? Ini tidak usah format baku, cukup untuk jurnal refleksinya itu yang kemarin dijadikan satu sesuai dengan urutan nama yang ada di portofolio ini, yaitu jurnal refleksi. Saya ulangi lagi, jurnal refleksi.
lembar hasil wawancara, hasil survei kepada murid atau guru, kepala sekolah atau orang tua, bukti hasil belajar siswa. Kemudian untuk tanggal 19 Agustus, ini selain PT, Perticing, ya, Bapak Ibu juga harus mengunggah video rekaman Perticing yang diedit menjadi durasi 20-25 menit. Nantinya diunggah di hari ke-19. Walaupun Perticingnya 18, tetapi untuk unggahnya semuanya di tanggal 19. Loh Pak, kalau misalkan tampil saya itu tanggal 19, berarti saya harus mengunggah tanggal itu? Iya. Ya, iya. Yang diunggah bisa linknya saja, bisa juga videonya. Gitu ya. Maksudnya diunggah langsung, monggo kalau bisa. Untuk lebih mudahnya, mengunggahnya pakai link saja yang diunggah di LMS. Gitu ya. Ini tagihannya. Kemudian untuk bentuk ujiannya, teman-teman. Yang pertama, RPP yang digunakan dalam Perticing ini ditentukan oleh mahasiswa, oleh teman-teman sendiri. RPP yang mana yang mau dipraktekkan? Kurtilas atau kurmer? Silahkan. Disesuaikan dengan satuan sesuai dengan kondisi di satuan pendidikan, dan yang paling dikuasai boleh, yang belum dikuasai juga boleh. Intinya di Perticing ini nantinya teman-teman itu diminta untuk mensimulasikan pembelajaran menggunakan perangkat yang sudah dikembangkan. Dan nantinya akan ada masukan dari Bapak Ibu dosen dan GP serta teman sejawat. Jadi di sini ini untuk yang kedua, setiap peserta akan tampil 1 kali. 1 kali. Artinya begini, kalau misalkan kelompok 1 itu anggotanya 10, maka tanggal 18 itu tampilnya 5. Tanggal 19 tampilnya 5. Ya. Nah, untuk tampilnya Bapak Ibu itu antara 45 sampai 50 menit. Dengan rincian untuk tampilnya maksimal 40 menit. Ya, maksimal, ini paling maksimal sudah saya beri maksimal. Dan 10 menit untuk masukan dari dosen dan GP serta teman sejawat. Ini belum saya tambahkan. Serta teman sejawat yang mana teman sejawat itu sebagai pengamat juga, ya, pengamat independen. Yang ketiga, setiap mahasiswa didampingi oleh 2 orang instruktur, yaitu dosen dan guru pamong. Yang keempat, pelaksanaan dilaksanakan secara daring menggunakan platform Google atau Zoom Meeting. Ya, kalau mau Google Meet boleh, Zoom Meeting boleh. Ya, tetapi semuanya akan terakomodasi oleh admin kelas, yaitu menggunakan Zoom Meeting, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, praktek mengajar teman sejawat atau Perticing. Mahasiswa lainnya menjadi siswa. Ya, menjadi siswa. Kemudian yang selanjutnya, pola Perticing menggunakan kombinasi 127. Jika dalam kelompok itu ada 10 mahasiswa PPG. Nah, Pak, 127 itu apa? 1 itu sebagai pengajar, 2 pengamat, ya, 2 pengamat menggunakan LK mahasiswa, kemudian lainnya sebagai siswa. Artinya begini, misalkan di dalam kelompok saya ada 10 orang. Saya tampil tanggal 18. Maka saya tampil dan ada 2 orang yang ditunjuk oleh ketua kelompok, silakan dibentuk nantinya. Siap, misalkan si A tampil, nanti pengamatnya BC, B tampil CD, dan seterusnya. Yang sisanya sebagai siswa. Ya, yang teman-teman dalam kelompok itu sebagai siswa. Seterusnya, yang selanjutnya yaitu sehari yang melakukan PT diusahakan setengah dari jumlah mahasiswa setiap kelompoknya. Nah, tadi saya berikan contoh, misalkan hari 18 dan 19 itu ada 2 hari, kemudian satu kelompok ada 10 orang, maka setiap harinya ada tampilan 5 orang. Kemudian yang selanjutnya, mohon teman-teman dalam kelompok kecil itu saling membantu antar mahasiswa yang tampil dengan berperan sebaik mungkin sebagai siswa sesuai perangkat yang
digunakan. Contohnya tadi saya mau tampil, teman-teman saya mohon perhatian dan bantuan. Saya menampilkan perangkat kurtilas kelas 4 materi ini disebutkan sehingga teman-teman nantinya pada saat diajar dalam kondisi pair teaching, mengajar teman sejawat, ini teman-teman bukan bersikap seperti teman pada umumnya pada saat pembelajaran materi di PPG, tetapi Bapak Ibu bersikap seperti anak sekolah dasar yang disebutkan tadi. Gitu, nah, kemudian selanjutnya yaitu produk video, ya silakan direkam karena sebagai produk video yang akan diunggah pada LMS setelah diedit. Artinya video ini teman-teman bisa merekam secara mandiri, rekam layar, atau nanti minta ke admin rekamannya, admin kelasnya masing-masing, gitu ya, rekamannya. Lalu dari rekaman itu teman-teman edit menjadi 20-25 menit yang tadi, yang isinya ada kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup, gitu ya. Silakan. Nah, ini yang dapat saya sampaikan teman-teman. Terima kasih dan kurang lebihnya mari kita berdiskusi sehingga kita bisa memahami terkait dengan teknis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita lanjut dengan pertanyaan dari beberapa penanya. Ini sudah ada, yaitu Mbak Demi. Monggo Mbak Demi, langsung aja. Karena mendekati zuhur. Silakan, diklik Mbak Demi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Silakan. kasih. Saya hanya ingin menanyakan tentang unggahan LMS yang sebelum peer teaching. Itu kan ada refleksi. Berarti refleksi yang sudah kita laksanakan pada saat kita sesi akhir dari kita belajar materi itu yang diportofoliokan, ya Pak. Itu yang pertama. Terkait dengan portofolio itu kan jurnal refleksi. Ya, jurnal refleksi itu kumpulan dari jurnal setiap pembelajaran kan, kan pasti ada refleksi. Nah itu benang merahnya apa sih? Nah, atau misalkan Pak sudah Pak aku nggak usah mesarikan lagi, sudah revisi saya ini refleksi ini saja saya sambung terus, ya silahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kita wawancara kemarin Bapak, itu kan kita batasi hanya dengan kepala sekolah atau guru kelas lain. Apakah boleh salah satunya itu kan ada dengan murid, kemudian dengan orang tua Bu atau Demi, dengan mohon maaf saya potong. Tadi kan ada garing ya. Ya. Kalau garing itu artinya apa? Milih salah satu atau semua? Salah satu. Oke, sudah clear. Sekarang yang ketiga. Nanti kan saya ditanya-tanya lagi Pak sama teman satu kelas. Iya, jadi lebih baik saya ini semuanya harus sekarang. mencatat. Ayo. Oke, siap. Kemudian yang terakhir tentang hasil belajar peserta didik. Berarti hasil belajar itu apakah ada kurun waktu ataukah bagaimana? Mohon petunjuk. Hasil belajar yang diambil adalah hasil belajar yang sesuai dengan hasil identifikasi permasalahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Ada kan? Mohon Ini Bu izin Demi, Bapak. kelihatannya Masalahnya Bu- begini. Nggih. Masalahnya kita kemarin oleh dosen diberi petunjuk bahwa setting pembelajaran kita atau pemilihan materi itu dipaskan dengan pada saat PPL pada bulan Agustus September, Agustus akhir sampai dengan September. Oleh sebab itu kan belum kita laksanakan. Makanya saya tadi bertanya hasil belajar yang Ya, mana. sebentar Bu Demi. Sebelumnya kan sudah pernah mengajar kan? Ya, betul. Nah, itulah yang dimaksud, Bu. Artinya begini sebetulnya. Identifikasi masalah memang diarahkan pada saat PPL. Nah, pada saat PPL, sebelum Bapak Ibu mengikuti PPG kan sudah mengajar. Artinya, pada rentang PPL itu, permasalahan apa yang pernah Bapak Ibu hadapi? Sehingga masuk di dalam identifikasi masalah. Pemecahannya apa? Dengan perangkat yang saat ini yang Bapak Ibu kembangkan. Artinya hasil belajar itu kan ada. Bisa diterima? Ya, bisa nanti kita telah bersama-sama teman-teman. Oke. Masalahnya kan belum dilaksanakan, terus kita juga belum pernah implementasi, apalagi kurmer nih Pak.
kita di kelas lain, saya di kelas 5 tapi saya sudah menjalankan kurmer. Nah, itu kan belum diimplementasikan dengan model yang sudah saya setting sebagai solusi permecahan masalah. Oleh sebab itu kan betul-betul realnya kami kan belum melaksanakan pembelajaran dengan model itu, apalagi kurmer kan baru tahun ini. Bentar Nah, Bu, itu sebentar, saya cut Ye. dulu. Ye. Hasil belajar di sini bukan hasil setelah PPL panjenengan. Tapi sebelum PPL, ya, kronologinya itu Bapak Ibu kan sudah mengajar sih kelas itu sebetulnya. Pak, siswa saya sekarang sudah naik kelas ya Pak. Loh, iya, tapi datanya kan masih punya kan? Siap, siap. Ya, artinya pada tanggal yang sudah digariskan atau rentang di PPL itu, Bapak Ibu pernah mengalami kesulitan dalam mengajar X misalkan begitu. Ya, Dan tentunya itu ada hasil belajarnya kan. Oh, Nah, pada paham. saat Berarti PPG inilah Bapak Ibu mencoba mengobati permasalahan yang sudah ada, yang lama-lama itu. Apakah berarti intinya gini ya Pak, hasil belajar apa yang masalah yang ada kemarin gitu nggih. iya, betul. Oke, siap. Bukan masalah yang saat PPL diluruskan, siap, Pak Ya, Billy. panjenengan dereng PPL roh kan sakti gitu. Makanya itu. Nanti hasil saya belajar yang malah mana ini gitu. saya khawatir Yang saya nanti dimasalahkan kalau dibatin sama kemarin. Bu Oke, Masalah siap, di siap. sekolahnya saat Oke. saat mengajar dulu di sekolahnya masing-masing. Ye, Oh, terima siap, kasih. siap. Monggo. Oke. Bu Septa, Bu Priska wis celukane. Monggo Bu Priska diklik. Nah, yuk silakan. Oke, terima kasih Pak Jul. Tadi 11-12 hampir sama kayak Bu Demi, cuma saya ada satu pertanyaan lagi Pak. Tadi kan disampaikan untuk yang mengaktifkan rekening BRI itu kita transfer ke rekening sendiri. Tuh, iya Bu, jangan rekening Tapi, saya. nggih, tapi kalau yang belum dapat email Pak, bagaimana Pak? Yang belum dapat notifikasi dan email bisa menghubungi Bu Jana. Bu Sinten Pak? Bu Jana, Bu Nurjana, kontaknya yang tahu adalah ketua kelas karena beliaunya masuk di ketua kelas. Nanti konfirmasi ke ketua kelas, melalui ketua kelas nanti minta data per kelas sehingga sudah ada nomor rekening dan namanya. Dan itu segera ditransfer 100.000 gitu nggih. Oke, siap. Terima kasih Pak Oke, Jul. terima kasih Bu Priska. Sekarang Bu Wahyu, monggo diklik. Yuk, silakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Monggo. Yang ingin saya tanyakan Bapak berkaitan dengan pengisian EPKS kemarin, untuk data tempat lahir saya itu salah Pak. Nah, katanya kan disuruh disesuaikan dengan yang di Dapodik, sedangkan di Dapodik itu sudah dari dulu sudah berubah. Tapi tetap saja tempat lahirnya itu salah. Akhirnya saya belum mengisi EPKS, Pak. Oke. Gitu. Insya Allah sudah diumumkan oleh Pak Agus tadi malam ke admin kelas masing-masing. Nanti tanya nggih. Atau sekarang saja dilihat EPKS-nya itu sudah diperbaiki karena tim EPKS yang kemarin saya dengan Pak Agus ke Jakarta, mereka berjanji untuk EPKS-nya tanggal 20 harus clear semua. Jadi teman-teman yang belum silakan dicek lagi EPKS-nya. Nanti kalau ada hambatan dan sebagainya disampaikan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas akan follow up di WA grup ketua kelas. Nanti kami akan menindaklanjuti menyampaikan ke tim PKS melalui Pak Agus selaku tim IT PPG kami. Itu nggih Bu nggih? Oh, nggih. Pak, untuk pertanyaan yang kedua Bapak. Monggo. Kita kan dari bimbingan dan konseling. Kita membuat dua perangkat yaitu untuk bimbingan dan konseling. Untuk teaching besok apakah dua-duanya ditampilkan atau kita pilih salah satu Bapak? Nah, terkait dengan BK ini memang spesial Ibu. Nanti dari Bapak Ibu dosen itu akan dijelaskan oleh korbisnya BK sendiri. Nah, polanya ya. Apakah nanti bimbingan atau mengajar nanti silakanlah. Gitu nggih. Nanti bisa diskusi ya. Bisa diskusi. Untuk per-teaching ini masih bisa diskusi Bapak Ibu. Gitu bisa tanya jawab lah dengan dosen maupun GP. Pak, misalkan Bu Wahyu, ayo silakan mau tampil apa?
Pak, saya kan membuat 2 ini. Kalau saya misalkan tampil ini boleh enggak? Boleh ya, silakan gitu aja. Oh gitu Bapak. Soalnya Oke. kemarin kita dapat info itu bahwa harus ditampilkan dua-duanya gitu Bapak. Makanya kita jadinya Nah, kalau bingung di jadinya Bapak. karena untuk BK kan harus bisa dua-duanya, Bu. Nggih, Bapak. Nggih, beda dengan seperti teman yang ditanyakan tadi, apakah perangkatnya kurmer atau kurtilas itu beda lagi karena BK beda. Gitu nggih. Oh, nggih, Pak. Oke. Matur nuwun, Kalau Bapak. infonya dari korbisnya ditampilkan dua-duanya, ya monggo silakan ditampilkan dua-duanya, gitu ya. Oh, nggih, Bapak. Matur nuwun, Bapak. Oke. Ya bersyukurlah Bu Bayu hanya 2 perangkat ya. Biasanya BK itu 4 perangkat sampai 5. Iya. Loh iya kan ada bimbingan kelompok, bimbingan individu, kerja mengajar Oke, klasikal Bapak. dan sebagainya itu ya. Tapi Iya. ini kita minta 2. Nggih, terima kasih. Selanjutnya Sami-sami. Pak Kurnia, silakan. Diklik, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak, masalah EPKS kemarin terkendala masalah unggah rekaman. Itu Pak, masalah EKS. Yang kedua untuk data Bapak nomor yang saya rekening. jawab satu-satu ya, jangan banyak Oke, dulu. oke. Nggih. Oke, Pak. Oke, oke, Ini Pak. yang dimaksud rekaman apa, Pak? Pas itu Pak, ngisi EPKS alurnya kemarin saya ada unggah rekaman video itu loh Pak, terus diunggah, terus ke langkah berikutnya itu kita terkendala gagal gitu loh Pak. Wajah Pak, apa itu? Oh, wajah. Ya, Artinya wajah gini itu. Bapak, untuk unggah rekaman mohon dilihat ukurannya ya, jangan sampai melebihi. Oh, gitu. Oke, kalau misalkan Pak Kurnia ngunggah gagal, berarti itu indikator bahwa Filenya. ukuran harus dikecilkan. Filenya besar. Nggih, Oh. gitu saja, nggih. Mau ngunggah foto misalkan jika ini kok nggak mau, berarti file dari foto ukurannya terlalu besar. Gitu nggih. Kan itu Oke. kan disuruh kedip, buka mulut apa gitu sudah cepat gitu terlangsung unggah kok nggak belum berhasil. Introduksi Pak Jun. Nggih. Yang kedua, nggih, monggo Pak Agus. Ini langsung Pak Agus, monggo. Baik, selamat siang teman-teman. Kami informasikan terkait dengan EPKS, saya ulang lagi, terkait dengan EPKS, ya. Oke, saya lanjutkan. Terkait dengan EPKS, teman-teman, lewat ketua kelas, kami pernah melakukan share panduan pengisian EPKS, satu, dan kedua panduan pengaduan. Ya, satu terkait dengan panduan pengisian EPKS, dan yang kedua panduan terkait dengan pengaduan. Nah, apabila terjadi permasalahan terkait dengan EPKS, seperti memang sampai saat ini EPKS yang digawangin oleh teman-teman dari Bagus, suaranya terlalu kecil, bagus. Teman-teman dari Peruri Digital System sedang ada sedikit permasalahan. Gitu nggih. Untuk karena itu, ketika ada permasalahan, ajukan saja di pengaduan EPKS. Ya, ajukan di situ pengaduannya. Pengaduan itu bisa dilakukan secara mandiri oleh teman-teman mahasiswa. Ya, sekali lagi pengaduan itu bisa dilakukan sendiri oleh teman-teman mahasiswa, dan ketika ada balasan jawaban dari EPKS, teman-teman segera melakukan revisi. Gitu nggih. Nah, intinya ketika ada terkait dengan email yang tidak terverifikasi, ya, maupun nomor HP yang tidak terverifikasi, di SIM PKB, ya, di SIM PKB ada fasilitas untuk melakukan updating.
ya, ada fasilitas untuk melakukan updating. Ya, ketika teman-teman melakukan updating, tidak bisa secara otomatis akan terupdate datanya, karena data itu akan dikompil oleh SIM PKB itu sendiri, ya, akan dikumpulkan di situ dan akan dilakukan updating data itu dalam waktu 2 kali 24 jam. Ya, saya ulang lagi, untuk melakukan updating email yang belum terverifikasi maupun nomor telepon yang ketika tidak mendapatkan OTP (one time password) itu silakan dilakukan updating data di SIM PKB. Hanya saja SIM PKB membutuhkan waktu 2 kali 24 jam untuk update datanya. Itu nggih. Nah. Itu nggih. Seperti yang diinformasikan Pak Yul tadi, seperti yang diinformasikan oleh Pak Yul tadi, informasi terbaru, ya, informasi terbaru yang kita peroleh, ya, tadi malam, ya, informasi terbaru yang kita peroleh tadi malam, satu, bagi peserta yang terkendala perbedaan nama disebabkan gelar dan double space, ya, itu sudah bisa untuk mencoba kembali, ya. Sedangkan isu untuk peserta yang tidak dapat melakukan pembayaran melalui virtual account juga sudah diperbaiki dan para peserta sudah bisa untuk mencoba kembali. Itu informasi terbarukan yang per jam 8 kemarin kami terima. Itu nggih. Artinya tetap di EPKS tetap teman-teman tetap mencoba, ya, tetap mencoba. Hanya jangan jangan terfokus di situ. Fokus teman-teman sekarang harus kembali dulu ke pembelajaran yang sudah di separuh perjalanan, ya, pembelajaran sudah separuh, gitu ya. Jangan teman-teman stres di EPKS, gitu ya. Sekarang fokusnya teman-teman ketika stresnya di pembelajaran, ya, stresnya cukup di pembelajaran. Jangan di stres di EPKS. Kami di Informasi Teknologi PPG akan selalu melakukan updating data. Itu nggih. Ya. Jadi sekarang teman-teman tetap fokus dulu di pembelajaran. Karena itu adalah masa depan dari teman-teman. Gitu ya. Oke, itu Pak Jul yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Agus. Intinya teman-teman, kalau terkait dengan EPKS, mohon waktu setiap harinya digunakan untuk melihat sebentarlah EPKS-nya untuk mengisi data yang kurang. Kalau bisa diteruskan, kalau enggak bisa berarti masih membutuhkan verifikasi. Tim EPKS mengurusi bukan Bapak Ibu saja, melainkan 40.000 se-Indonesia. Ini belum lagi kategori 2 yang juga jumlahnya 40.000. Gitu nggih. Dan nanti bulan depan ada lagi PPG Prajabatan. Enggak tahu, kuotanya 40.000 lagi enggak tahu. Nah, ini mohon bersabar dan saling berbagi kepada teman-teman yang sudah berhasil untuk unggah KTP. Misalkan, loh, saya enggak berhasil, mungkin ukurannya harus dikecilkan atau mungkin juga tulisannya tidak terbaca, gitu nggih. Baik, kita kembali ke pertanyaan Pak Kurniawan. Yang kedua, silakan Pak Kur. Yang kedua, untuk info nomor rekening, Pak, untuk transfer tadi, bisa minta info ke ketua kelas nggih? Begini Bapak Ibu, mohon maaf jika sudah kami jelaskan, mohon jangan ditanyakan lagi nggih Pak Kurniawan. Tadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang belum mendapatkan notifikasi maupun email, bisa tanya ke ketua kelas dan ketua kelas nanti akan meneruskan ke Bu Jana selaku tim
Bank BRI yang nantinya akan memberikan nomor, dan bagi teman-teman yang sudah mendapatkan notifikasi dan email, mohon segera transfer gitu, sebelum pelaksanaan uji komprehensif. Terima kasih Pak Kur. Ya Pak, matur suwun. Terima kasih. Selanjutnya Pak Budi, silakan. Ini pertanyaan terakhir Bu Widya, nggih. Setelah itu enggak ada pertanyaan lagi, biar cepat istirahat. Kalau misalkan pertanyaannya sama, enggak usah ditanyakan. Silakan Pak Budi. Ya Pak, permisi Pak, mau tanya Pak ini terkait portofolio yang tadi Pak. Nggih. Ini kan daftar nilai yang dibutuhkan untuk portofolio. Nah ini yang saya kan ngambil kelas 7 Pak. Kebetulan kan kelas 7 baru dari SD gitu Pak. Nilainya itu belum didapatkan secara Pak Budi, gitu Pak. Saya potong langsung saja. Pak Budi, nilai portofolio itu ya nilai yang kelasnya Pak Budi dulu, yang sekarang sudah kelas 8. Oh, enggak apa-apa ya, walaupun saya RPP-nya kelas 7, nilai yang saya pakai sebagai acuannya kelas 8. Tuh, Pak Budi dulu kan ngajar kelas 7 kan? Iya, dulu kelas 7, Pak. Iya, sekarang posisi masih siswanya kelas 8 kan? Iya. Nah, pada saat ngajar kelas 7 dulu, Pak Budi itu kan mengalami permasalahan. Ya. Yang dituangkan di identifikasi masalah. Hasil belajarnya itu sebagai data pendukung Pak Budi. Ya, bukan yang kelas 7 sekarang, bukan, yang dulu. Ya, oke, sudah terjawab. Monggo Pak Danang, silakan. Diklik. Diklik Pak Danang. Ya, silakan. Nah, terima kasih Pak. Mohon maaf, pertanyaannya mungkin jauh kegiatan ke depan Bapak tentang PPL, apa boleh? Boleh. Nah, gini Bapak, ini kan kebetulan pada saat in kan harus Pak ya, harus langsung. Maksudnya saat itu daring Pak ya. Nah, ini saya kesulitan tentang Pak, tentang sinyal internet yang kurang begitu Bapak. Apakah boleh nanti saya itu menggunakan sekolah lain begitu Bapak? Boleh. Oh, siap. Nanti kalau butuh surat menghubungi Pak Indra ya. Siap, Pak. Ya, Siap, Pak Indra bagian surat di PPG kami. Kalau enggak tahu, nanti tanya ketua kelasnya. Insya Allah tahu. Terima kasih. Sampun. Bu Ana, monggo. Diklik, Bu Ana. Ya. Iya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Bapak, apa ada form khusus dari UNESA tentang laporan portofolio itu Bapak? Tadi disampaikan apa sih Bu Ana? Ya tadi saya itu Bapak sinyalnya kurang. Oh, Ya, untuk formatnya Bu Ana tidak ada. Oh gitu ya. Ya, untuk formatnya tidak ada sehingga Bapak Ibu untuk menyusun portofolionya disusun saja secara berurutan seperti yang penjelasan saya tadi atau yang ada di LMS urutannya jurnal refleksi dan seterusnya itu, gitu ya? Iya Bapak. Oke, sudah selesai. Bapak, pertanyaan kedua. Silakan. Untuk uji kompre dan per-teaching itu apa saya bisa menggunakan RPP yang sama, pakai K13 gitu Bapak misalnya? Oke, saya beritahu sekalian. Per-teaching, ya. Perangkat yang mau diajarkan itu terserah mahasiswa yang memilih. Oh gitu, siap. Kompre, ya. RPP yang diperagakan terserah penguji yang memilih. Itu bedanya. Gitu, iya Bapak. Ya. Ya. Oke, paham ya? Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Silakan. Iya. Ibu Nusina, silakan ini. Pak Raji. Pak, terima kasih. Pertanyaan saya sudah terjawab tadi Pak, mungkin terkait RPP yang digunakan saat seperti teaching dan komprehensif. Kemudian yang lain Bapak yang saya tanyakan batas waktu pembayaran di ini Pak. Batas waktu pembayaran kalau bisa sebelum kompre beres. Kalau enggak bisa nanti konfirmasi, gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya silakan Pak Putra, Diana Putra, diklik.
Yuk, silakan. Terima kasih Pak kesempatannya Pak. Izin bertanya tentang tempat lahir saya Pak tidak sama dengan apa yang di SK saya. Nah, ini terlalu jauh mungkin saya tanyanya. Untuk serdiknya nanti menyesuaikan di mana ya Pak? Soalnya Serdiknya tempat menyesuaikan ijazah S1. Oh, bukan di SK CPNS atau PNS ya Pak? Enggak Pak. Karena antara SK CPNS dan PNS itu sama ijazah sama akte saya beda, Pak. Loh, sing bener sing ndi Pak sampean Pak? Waduh, ini bahaya iki. Jadi begini Pak. Jadi kan saya kelahiran di Bali itu yang ditulis di akte itu nama desanya, Pak. Terus kemudian itu jadi acuan sampai ke ijazah S1 saya. Terus kemudian ketika daftar CPNS di situ tidak ada pilihan nama desa, yang keluar nama kabupaten. Akhirnya di tempat lahir di ijazah itu pakai nama kabupaten seperti itu. Nah, nanti untuk acuan serdiknya itu saya sebaiknya pakai yang mana nggih? Pakai yang nama kabupaten apa nama desa? Kalau nama desa ini sudah saya pakai mulai dari akte KTP sampai ijazah saya S1. Nah, kalau untuk nama kabupaten mulai SK CPNS dan PNS. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Agus, halo Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus. Ini ada pertanyaan Pak Agus. Terkait dengan tempat Jerami tak Pak Agus tempatnya? Saya dengan Pak. Dengar ya. Ya, Monggo Pak Diana Putra disampaikan ke Pak Agus selaku tim IT. Monggo. Ini karena kaitan dengan tim IT untuk percetakan serdiknya. Ya, monggo silakan. Oke, Pak. Izin bertanya untuk serdiknya, Pak. Tempat lahir saya itu berbeda antara ijazah dan SK CPNS dan PNS saya. Nah, untuk tempat lahir yang ada di akte sampai ijazah saya S1 itu pakai nama desa, Pak. Dan di SK CPNS dan PNS itu pakai nama kabupatennya. Nah, nanti ketika penulisan di serdik itu sebaiknya acuannya saya harus pakai yang mana nggih, Pak? Pakai yang ijazah S1 saya apa SK saya? Kalau dilihat ijazah mulai SD, SMP, SMA dan S1 samakah? Sama, Pak. Yang nama sampai desa KTP itu sama. Ya, nama desa. Terus ketika di KTP KTP tetap nama desa, Pak. KTP tetap nama desa. SK CPNS, SK PNS-nya nama kabupaten, Pak. Kalau saran kami lebih baiknya sekarang kalau di Dapodik nama desa, Pak. Jadi kalau di Dapodik acuannya saya dulu pakai ijazah dan KTP itu. Kalau begitu Anda lakukan update data di Dapodik juga, samakan dengan yang ada di SK CPNS-nya. Disamakan dengan SK CPNS, Pak. Ya. Samakan dengan SK CPNS. Tapi kemarin, mohon maaf Pak, ini lanjut. Kemarin sudah saya tanyakan ke operatornya, katanya nanti kalau merubah itu, saya harus merubah kakak saya, dan itu nantinya butuh proses, Pak. Bagaimana, Pak? Jadi nanti yang merubah tempat lahir saya. Kalau dari dinas sarannya bagaimana? Karena begini, kita itu nanti berpatokan pada ijazah terakhir. Ketika ada ketidaksamaan di tempat lahir ya, gitu ya. Jadi kita akan berpatokan di ijazah S1, ijazah terakhir. Nah, karena artian ini ya, dengan permasalahan ini, karena nanti begitu sertifikat pendidik itu diterbitkan ketika Anda dinyatakan lulus,
begitu nggih, kami akan berpatokan pada ijazah terakhir ketika ada perbedaan. Nah, kalau saran kami untuk lebih jelasnya ya, Anda harus berpatokan yang di mana, silahkan Anda bertanya dulu ke dinas, karena kaitannya itu nanti kan ketika lulus, gitu ya, ketika dinyatakan lulus, ya itu nanti di rentetannya kan sampai ke di sana aja. NRG dan sebagainya, gitu ya, NRG dan sebagainya. Lebih baiknya ke dinas, karena nanti urusan terakhir di NN-nya itu dengan dinas, ya. N-nya itu dengan dinas. Jadi bisa teh bertanya ke GTK yang dinas begitu. Ini saya ada ketidaksamaan ini Pak, ini nanti kelanjutannya bagaimana? Saya lebih sesuainya saya sesuaikan dengan yang ijazah kah atau dengan SK saya kah? Seperti itu sih kalau lebih detailnya ya. Oh, jadi pahami ya. Karena kalau memang harus mengurus panjang begitu ya semoga kalau misalkan terus UP-nya bisa berulang-ulang gitu nggak ada masalah karena memang waktunya panjang ya. Ketika nanti Anda ikut UP pertama kali utama terus Anda dinyatakan lulus, nah itu yang agak jadi masalah. Kalau saya sih lebih baik bertanya ke dinas. Ini saya ada perbedaan. Ini saya ada perbedaan begini. Menurut saran Bapak Ibu dari dinas itu bagaimana lebih enaknya bagaimana? Karena nanti urusannya ke belakang dengan dinas. Itu nggih. Nggih. Kalau nanti seandainya itu pengurusannya saya harus merubah ke kabupaten, Pak. Jadi gini, kemarin sudah saya konfirmasi, maksudnya konsultasi dengan operator lewat dinas juga. Itu kalau seandainya mau dirubah, panjenengan harus merubah KK. Nah, nanti kalau seandainya saya harus merubah seperti itu ke tempat lahir yang kabupaten tadi, apakah bisa Pak ngurusnya itu nanti terakhir terus saya memberi patokan tempat lahirnya sesuai dengan yang saya inginkan seperti itu, atau bagaimana Pak? Harus saya ngurus dulu atau bagaimana Pak? Biar singkat ya, gitu loh Pak. Karena perbedaannya terlalu mencolok ya, desa dengan kabupaten. Sebenarnya desanya juga sebagai pusat pemerintahan, cuma bukan kabupatennya Pak, seperti itu. Nah ya itu, karena rentetan ke belakangnya itu nanti kaitannya dengan tunjangan dan sebagainya itu hanya karena tidak sama data tempat lahir itu juga nanti jadi masalah. Kalau kita sih lebih prefer Anda menghubungi atau bertanya ke dinas, ya. Itu nggih. Nggih. Monggo dilanjut Pak Jun. Sebentar Pak, sedikit saja monggo. Pak. Sebentar sedikit saja. Nanti jika saya ingin mengkonfirmasi itu berarti lewat data Dapodik ya Pak? Jika ada perubahan. Kalau seperti itu data Dapodiknya juga harus dilakukan editing toh. Diedit juga. Kalau ingin mengkonfirmasi secara cepat, secara langsung gitu aja enggak bisa Pak. Nanti untuk nunggu data perubahan Dapodik kan juga butuh lama. Secara cepatnya juga lewat JNE. Enggak, maksudnya saya menyampaikan prinsipnya begini. Ketika tidak ada ketidaksesuaian, data ya, Anda sebagai guru di sekolah gitu nggih, laporkan ke operator Dapodik, nanti operator Dapodik secara juga akan melakukan editing toh nanti di SIM BKB, teman-teman. Oke. Jadi untuk penulisan serdiknya nanti masih dikonfirmasi ke mahasiswa nggih Pak sebelum dicetak nggih. Iya. Oh nggih, siap. Ketika dinyatakan lulus loh ya. Nah ini enggak lulus maksudnya njaluk sertifikat kan enggak. Nggih, semoga lulus semua Pak. Amin. Bagus kalau jawab pakai bahasa Indonesia. Oke, gitu ya. Nggih, siap Pak Ya, Agus. silakan. Nggih. Silakan Bu Widya. Diklik Bu. Ya, silakan.
Sudah, Pak. Ini saya mengalami kesulitan, Pak, untuk EPKS. Ketika saya mau mengunggah KTP, Pak, di situ tertulis nama tidak sesuai dengan KTP. Soalnya nama saya di SIM PKB itu Widyasari tidak pakai spasi, Pak. Kalau di KTP itu pakai spasi. Terus saya sudah menghubungi operator dan sudah mengganti untuk nama di Dapodiknya, Pak. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, Ya. mohon didengarkan baik-baik. Mohon Ya, Pak. nanti didengarkan baik-baik terkait dengan IPKS, akan dijelaskan Pak Agus sekali lagi. Kalau nanti sudah sama, mohon jangan ditanyakan lagi. Itu nggih. Monggo Pak Agus. Agus. Apa Pak? Mohon dijelaskan lagi Pak Agus terkait dengan EPKS. Permasalahan EPKS itu apa dan yang harus dilakukan seperti apa? Biar tidak tanya EPKS semuanya, karena ini terkait dengan per-teaching. Kalau sudah tidak ada tanyaan, kita tutup. Terima kasih. Monggo. Oke. Baik, saya ulangi lagi ya, teman-teman. Suaranya Pak Agus, dikeraskan Pak Agus. Terkait dengan EPKS, ya, terkait dengan EPKS, saya ulang lagi. Saat ini sudah ada fasilitas untuk teman-teman melakukan laporan, ya, laporan yang bisa dilakukan teman-teman sendiri atau mandiri. Ya. Ya, jadi sudah ada fasilitas dari PDS selaku pengelola EPKS. Apabila ada permasalahan, bisa melakukan laporan secara mandiri. Pengaduannya bisa dilakukan secara mandiri. Manual bagaimana caranya itu lewat admin pengelola kelas, ya, lewat ketua kelas, insya Allah sudah pernah kita bagikan. Teman-teman, ketika ada permasalahan seperti itu, silahkan menghubungi ketua kelas, ya, dan melakukan pengaduan melalui itu, ya, ada live chat di situ, ada live chat. Ya, ada live chat. Data terakhir, ya, data terakhir terkait dengan EPKS, ya, saya ulangi lagi terkait dengan EPKS. Apabila ada peserta atau mahasiswa yang terkendala dengan perbedaan nama yang disebabkan oleh gelar atau double space, ya, silahkan untuk melakukan pengisian lagi, untuk mengisi lagi. Ya. Yang kedua, terkait dengan peserta atau mahasiswa yang tidak dapat melakukan pembayaran melalui virtual account, ya, ini juga sudah dilakukan fixing oleh teman-teman dari pengelola EPKS, dan sekarang silahkan untuk melakukan lagi. Ya, untuk mencoba lagi. Ya, sedangkan untuk sebelumnya yang mulai koneksi yang bed 400, 500 dan sebagainya sudah 2 minggu yang lalu sudah ada perbaikan. Gitu nggih. Ketika ada email yang belum terverifikasi atau email yang ketika nomor handphone yang tidak bisa dihubungi, keboleh jadian email maupun nomor handphonenya itu sudah tidak aktif. Ya, apabila terjadi seperti itu, silahkan melakukan editing melalui SIM PKB. Ya, dan nanti updatingnya itu akan di sistem, ya, di sistem akan terupdate dalam waktu 2 kali 24 jam. Ya. Untuk saat ini memang
EPKS sedang banyak perbaikan. Sudah banyak perbaikan, sedang banyak dilakukan perbaikan terkait dengan permasalahan di lapangan. Ya, sekali lagi teman-teman tetap harus mencoba, cuman jangan terlalu fokus di EPKS. Fokusnya teman-teman harus di pembelajaran. Jadi ya, EPKS sendiri dalam waktu 1 atau 10 hari ke depan, gitu ya. Misal dalam 10 hari ke depan akan fixingnya atau perbaikannya dijanjikan selesai, gitu ya. Jadi untuk saat ini fokus dulu di pembelajaran. Ketika ada informasi terbarukan terkait dengan EPKS, kami ya di Informasi Teknologi di Departemen Informasi Teknologi akan selalu melakukan updating melalui admin kelas, ya, admin kelas yang direct di bawah kami, ataupun lewat WA grup ketua kelas. Itu nggih. Sekarang semua fokus dulu ke pembelajaran, ya. Gitu nggih. Terima kasih Pak Jul, saya kembalikan. Terima kasih Pak Agus untuk terkait dengan pelaporan kendala EPKS. Panduannya sudah saya unggah, silakan dipelajari dan saya tidak menerima pertanyaan terkait dengan EPKS lagi. Dipelajari dulu, kemudian pelaporannya silakan dilihat di file itu kemana, karena nanti akan ditanggapi oleh tim EPKS dari GTK langsung. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Pak, ada satu lagi Pak, mengenai per-teaching itu pelaksanaannya di sekolah gitu Pak ya? Per-teaching pelaksanaannya bukan di sekolah, seperti pada saat pembelajaran sehari-hari yang kemarin. Karena siswanya adalah siswa teman sejawat. Ya, oke, terima kasih. Iya Pak. Silakan Pak Rizal. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jo. Tadi dari materi yang Bapak sampaikan tadi berkenaan dengan peer teaching begitu ya. Polanya itu kan kalau dia satu kelompok itu anggotanya 10 orang, berarti polanya 1, 2, 7 begitu Pak Jul ya. Sedangkan kalau yang kelompoknya 12 berarti 1, 2, 9 begitu Pak ya. Iya. Ya. Sudah bisa Pak Rizal. Iya, jadi yang pertanyaan saya begini Pak Jul. Pertanyaannya, kemarin kan saat kami diskusi berkenaan dengan peer teaching, jadi ada teman-teman yang menyampaikan usul, Pak, bagaimana kalau saya di hari kedua? Nah, saya belum bisa menjawab seperti itu kan. Nah, tadi setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Jul, oh artinya kalau saya boleh menyimpulkan sendiri, ini sisanya kan sebagai siswa nih Pak ya. Artinya iya, betul. Diwajibkan hadir seperti itu Pak ya. Iyalah. Iya, nah jadi dalam kesempatan ini Pak Jul, artinya kita tegaskan teman-teman yang lain, walaupun apapun halangannya pada saat per-teaching 18-19, artinya yang belum tampil mereka wajib hadir sebagai siswa, seperti itu Pak Jul ya? Iya, betul. Iya, nanti kalau ada yang nggak datang WA saya Pak, namanya segitu aja. Nah. Iya, siap Pak. Iya, ya itu saja Pak yang mau saya konfirmasikan berkenaan dengan peer teaching. Terima kasih Pak Jo. Oke, terima kasih Pak Rizal. Bu Zaitun, silakan. Diklik Bu Zaitun. Masih mute. Nah, Pak. Terima kasih Bapak. Terkait per teaching besok, yang tidak saya pahami, apakah membuat link sendiri dengan mengundang guru, dosen dan teman-teman, ataukah yang menyediakan pihak PPG Unesa, begitu Bapak? Bu, untuk linknya itu ya seperti pada saat pembelajaran seperti sebelumnya itu loh Bu. Link LMS itu Bapak? Iya. Siap, nggih. Beda nanti pada saat PPL, Bu. Kalau PPL nanti pada saat sit-in, Ibu misalkan Bu Zaitun di sit-in besok, berarti Bu Zaitun harus punya link. Nah, link itulah yang diberikan ke dosennya biar bisa melihat Bu Zaitun mengajar di kelas.
Nah, itu Iya. nanti melibatkan teman yang mengarahkan HP atau apalah ke Bapak Ibu yang mengajar di kelas itu, gitu loh ya. Ya, siap Jadi Bapak. besok linknya semuanya dari admin kelas, ya. Terima Oke, kasih. siap. Terima Sekarang kasih, Pak. Bang Howi, yuk. Terakhir. Setelah itu Bu Ika terakhir. Yuk, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Untuk pertanyaan yang pertama terkait unggahan video nanti kan harus kita edit. Apakah ada bagian yang wajib harus ada? Jadi ketika kita ngedit nanti biar sesuai dengan permintaan dari pihak PPG Unisa begitu Bapak. Oke, langsung saya jawab. Tadi saya sampaikan videonya menunjukkan kegiatan awal, inti, dan penutup. Atau menunjukkan sesuai dengan perangkat yang digunakan. Itu Siap. aja. Siap. Ye. Baik. Terima Yang kasih. kedua? Kemudian pertanyaan berikutnya Bapak, di penugasan portofolio yang Bapak sampaikan di slide barusan ada 4 poin Bapak, tapi saya coba cross check di LMS ada 5 tagihan poin dalam portofolio. Yang pertama jurnal refleksi tadi sudah sesuai dengan yang Bapak sampaikan, jadi nanti berisi refleksi yang kita ambil di LMS yang sudah kita buat. Nah, yang kedua ini ada lembar observasi Bapak. Nah, ini mohon konfirmasinya, apakah ini lembar observasi berisi LK yang sudah kita kerjakan begitu? Iya. Oke, kemudian yang ketiga penilaian hasil wawancara, jadi ini termasuk hasil wawancara yang sudah kita lakukan. Iya, Nah, yang betul. keempat ini hasil survei kepada murid atau guru dan seterusnya. Ini hasil survei apa Bapak? Apakah sama dengan wawancara atau bagaimana Bapak? Iya, betul. Oh, sesuai dengan wawancara, nggih. Berarti kemudian kelima ini adalah hasil belajar sebelum tindakan yang kita dapat dari pembelajaran PPG. tahun kemarin yang kita jadikan acuan dalam pemasaran. Begitu Bapak, nggih? Ya. Baik, terima kasih Bapak konfirmasinya. Sip. Hanya konfirmasi. Oke, Terima kasih, Bapak. kasih. Bu Ika, silakan. Loh, nambah meneh Pak Nardi ya wis. Nambah siji ae, cok nambah akeh tambah suring yuk. Ayo. Assalamualaikum Bapak, saya mau menanyakan masalah pre-teaching besok ya. Saya mau tanya di situ kita itu kan langsung pre-teaching langsung dihadap seperti Zoom biasanya itu kan ya? Iya. Bukan kita itu share screen video pembelajaran kan bukan ya? Enggak. Iya, oke. Jadi Terus gini yang Bapak Ibu, selanjutnya sebentar gini. Bu Ika, saya jelaskan. Ya, monggo. Bapak Ibu, mulai besok itu kan ada pre-teaching atau nanti malam Iya. silakan dibagi siapa yang tampil besok tanggal 18 dan 19. Bapak Ibu pre-teaching itu seperti hanya mengajar siswa. Bedanya siswanya itu ya? adalah teman Mahasiswa. sejawat ya, mahasiswa PPG. Iya. Sehingga Bapak Ibu juga harus membuat PPT. Ya, PowerPoint ngajarnya. Oh. Sesuai dengan RPP yang akan Bapak Ibu gunakan. Kurtilas atau kurmer. Jadi pahami? Sehingga Bapak Ibu nanti pada saat pre-teaching itu ya menampilkan media pembelajaran, mengajar seperti desain RPP yang Bapak Ibu kembangkan. Okay. Bisa dipahami ya? Iya. Terus untuk selanjutnya itu yang diunggah nanti videonya itu dari admin kan ya Pak ya? Bukan kita menyediakan menyediakan teman atau yang sedang merekam kita waktu Zoom gitu, bukan kan ya, dari admin ya? Bisa. Admin kelas. Jadi untuk rekam layarnya bisa dari admin, bisa dari teman sejawat yang gantian. Misalkan Bu Ika tampil dulu, saya kelompoknya Bu Ika saya bantu ngerekam ya, nanti rekamannya saya berikan ke Bu Ika. Nanti saya tampil, Bu Ika tolong saya dibantu merekam. Boleh, seperti itu. Kalau seperti ini Pak, waktu saya pre-teaching itu saya di sebelah saya itu ada teman yang merekam saya waktu saya praktek, itu gimana kalau seperti itu? Loh, prakteknya kan secara daring. Iya, maksud saya yang merekam saya waktu saya Zoom itu loh, waktu saya Silakan. pre-teaching itu. Silakan. Karena aktivitas di seperti ini tatap maya ini kan bisa merekam melalui cloud-nya di Zoom yang nantinya minta ke admin, bisa saya rekam layar. Sehingga saya tidak perlu minta admin. Nah, begitu. Nah, ini pilihan-pilihan saja ya. Jangan bingung. Oke. Terima kasih. Silakan Pak Sunardi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf untuk mau tanya tentang pre-teaching. Tadi sudah Bapak Jiranto jelaskan.
Ya. Seperti mengajar di kelas nggih. Nggih. Jadi nanti itu posisinya kita itu berdiri atau duduk atau posisinya ya duduk loh Pak. Seperti ini loh Pak, seperti saya ini loh. Misalkan saya ya yang per-teaching, Bapak Ibu ini ternyata yang siswa saya. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tidak seperti mengajar di kelas berdiri. Loh enggak Pak. Bapak mau ngajar seperti itu? Boleh. Ya kan. Boleh Pak. Mau lebih jelasnya saja Pak. Iya ini Pak Nardi ternyata diberi kemudahan, mintanya yang sulit. Nggak mau mudah. Alhamdulillah ini mahasiswa PPG Indonesia luar biasa nih. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ya warahmatullahi terakhir wabarakatuh. Bu Marta silakan diklik Bu Marta. Ya. Diklik. Ya silakan. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang. Ini Pak saya mau tanyakan mengenai per-teaching Pak. Kan saya pribadi RPP saya kan kemarin buatnya secara luring. Kemudian kan nanti per-teaching ini kita daring. Apakah nanti saat kita tampil per-teaching kita seolah-olah di dalam kelas yang langsung bertatap muka dengan anak-anak, atau kita belajar secara tidak tetap muka begitu Pak? Artinya melalui media luring Pak, begitu, daring begitu Pak. Kan saya buat RPP saya luring, tapi kan nanti apakah dalam proses pembelajaran ini kita lakukan secara daring untuk anak-anak ya. Oke. Terima kasih Bu Marta. Teman-teman, RPP Kurtilas maupun Kurmer pada umumnya kan Bapak Ibu kembangkan secara luring. Karena sebagian besar di satuan pendidikan masing-masing sudah luring kan? Nah, untuk per-teaching ini sebetulnya kalau Bapak Ibu itu harus ke tempat kami PPG-nya, itu ya tampil real di kelas. Gitu ya. Tetapi Bapak Ibu itu daring, maka RPP yang luring ini, ya RPP yang luring ini, saya ajarkan secara daring. Saya praktekkan secara daring. Bisa dipahami nggih? Oke, terima kasih. Itu Bu Marta terkait dengan per-teaching besok. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, sudah ya, karena tadi sudah saya undur-undur yang tanya, dan itu sudah insya Allah mewakili pertanyaannya semuanya. Dan ini masih ada waktu, silakan Bapak Ibu bersama ketua kelas untuk mesepakati siapa yang tampil hari pertama, yaitu tanggal 18, siapa yang tampil hari kedua, 19. Untuk besok mungkin tidak langsung tampil, tetapi ada prolog dari dosen dan GP masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan penampilan per-teaching yang sudah disepakati. Dan mohon ketua kelas nanti membagi, misalkan Bu Marta yang tampil, yang nanti sebagai pengamat itu adalah Pak Pramudian dan Bang Howi, lainnya siswa. Tampil yang kedua, itu misalkan Bu Winda, yang mengamati Pak Diana sama Pak Julianto, lainnya jadi siswa. Sehingga tanggal 18 besok dan 19 tidak ada hambatan untuk per-teaching. Gitu ya. Dan untuk editnya, ngedit videonya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak bisa ngedit video, boleh minta tolong teman sekelas atau teman kelompok. Atau minta tolong anaknya, minta tolong suaminya, boleh. Minta tolong tetangganya, boleh. Minta tolong dapodiknya, boleh. Tapi jangan lupa, kalau sudah ditolong, mohon dibelikan bakso sebagai ucapan terima kasih. Jangan minta tolong saja, ya. Baik, untuk closing statement kami mohon kepada Bapak Kapus PPG Unesa, kepada Bapak Fatkur Rahman Kahrawi, kami silahkan untuk closing statement terkait dengan penyamaan persepsi pelaksanaan per-teaching ini. Kepada beliau, disilahkan. Monggo Bapak.
Halo, Pak Fatur. Kelihatannya beliaunya sedang Zoom juga dengan GTK. Baik Bapak Ibu. Halo Pak Yul. Alhamdulillah. Monggo Bapak untuk closing statement terkait dengan kegiatan hari ini, sehingga mahasiswa kita siap untuk mengikuti mengikuti per-teaching. Belum uji kompring, masih lama. Ya. Ya, terima kasih saudara mahasiswa semuanya. Satu, apa yang sudah diterangkan oleh Pak Yul itu diikuti, kemudian EPKS sarannya Pak Agus juga diikuti, sementara abaikan saja, fokus ke tugas yang di depan mata ya. Nanti pasti ada penyelesaian. Itu kata kuncinya. Yang terakhir tentang rekening yang belum dapat notifikasi setelah saya koordinasi dengan Mbak Jana dan BRI itu karena banyaknya email sehingga ada yang terkirim dan tidak. Tapi kata kuncinya semua sudah mendapatkan nomor rekening infonya dari BRI, sehingga walaupun Bapak Ibu ada 1-2 yang tidak dapat notifikasi, tapi kalau di ketua kelas sudah diterima nomor rekening, segera melakukan pembayaran aja. Ya, bukan pembayaran sih sebetulnya, penyimpanan. Jadi bukan pembayaran itu kan yang Anda keluarkan itu kan ke rekening Anda sendiri, bukan ke rekeningnya Pak Yul atau saya ya. Jadi ke rekening Anda penyimpanan 100.000. Dan nanti di akhir akan dapat kuota juga, bantuan kuota bahasanya ya, 200.000, sehingga uang Anda itu akan istilahnya diganti, hanya akan terpotong karena dari pusat itu bantuannya BNI masuk ke rekening BRI, sehingga ada potongan administrasi Pak Yul, jadi sekitar 3,5 sampai 4.000 ya. Itu memang policy dari antar bank, jadi itu wajar. Itu aja, saya ucapkan selamat dan segera bahan-bahan berteachingnya disiapkan. Kemudian indikator utama adalah itu berbasis dari pengalaman mengajar di sekolah Anda masing-masing, bukan berbasis nanti saat PPL. Saya ulangi lagi, biar nggak bingung ya. Jadi semua itu berbasis masalah saat Bapak Ibu mengajar di sekolah masing-masing. Itu aja, semoga Anda semua bisa menyelesaikan tugas ini dan nanti akan lolos atau mengikuti uji komprehensif tanggal 22-23. Semuanya Bapak, bisa mohon lolos. izin Bapak. Ya. Ini ada yang pertanyaan, bukti penyetoran atau transfer dikirim ke siapa? Dikumpulkan ke ketua kelas saja Pak Yul atau admin ya. Nanti basicnya biar nanti yang melaporkan nanti ketua kelas sama admin IT-nya masing-masing. Sehingga biar enggak langsung ke Mbak Jana ya. Nanti yang laporan admin kelasnya aja, siapa-siapa yang belum ya. Nanti dengan berat hati karena ini untuk percepatan Anda dan kami, maka kalau Jumat nanti Anda belum menyimpan uangnya di rekening masing-masing, nanti telepon saya ya. Nanti akan saya bantu ya. Saya bantu berdoa supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan uang 100. Kecuali yang betul-betul tidak mampu, silakan buat keterangan tidak mampu dari RT RW, nanti saya bantu 100.000. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Dan dengan adanya closing statement ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pelaksanaan per-teaching mulai besok berjalan dengan lancar dan dilanjutkan dengan uji komprehensif pada tanggal 21, 22, 23, 24. Semoga
teman-teman semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kelulusan untuk menjalani tahap selanjutnya. Berdoa disilakan. Doa selesai, terima kasih. Dan saya selaku MC, saya tutup untuk kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Selamat istirahat teman-teman. Silakan konsumsinya dinikmati di sebelah Anda masing-masing. Ya. Kalau ada maksudnya, konsumsinya sudah disiapkan kan masing-masing ya. Oke, makasih ya. Intinya tetap semangat. Jangan galau, jangan ragu ya. Lanjutkan terus. Merdeka! Oke, baik Bapak Ibu, izin menutup Zoom siang ini karena akan ada kegiatan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.